Kan Mbak Rusi jadi moderatornya ya. Baik, siap. Kalau begitu, kita akan mulai ya. Mungkin ini juga kan nanti ada recordingnya ya, Pak Ilham. Jadi untuk yang memang tidak bergabung saat ini, bisa diberikan recordingnya juga. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari STKIP Aisyah Riau. Dan salam kenal ya sebelumnya, saya dengan Rosi Rosdiana dari Edufekta, ada juga Kang Bakti Atma dan juga ada Teh Muti juga ya. Kebetulan ini kita orang Sunda tiga-tiganya, jadi Teteh dan AA dan Akang ya di sini semuanya seperti itu. Nah, mungkin melanjutkan kembali ya untuk implementasi dari Edufaktanya sendiri, karena kan kemarin secara teknisnya sudah dibantu oleh Kang Bakti untuk migrasi dan kemarin untuk migrasi ya. Nah, saat ini kita jadwalkan untuk sosialisasi Edufaktanya untuk mahasiswa. Nanti kita ada jadwal berikutnya lagi ya, Pak Ilham ya. Nanti diinformasikan kembali seperti itu. Mungkin mempersingkat waktu tanpa berlama-lama, ini untuk sosialisasi Edufakta untuk mahasiswanya kita mulai saja. Dan apabila ada pertanyaan, itu silahkan bisa ditanyakan langsung, bisa raise hand atau di kolom di chat box-nya seperti itu. Nanti untuk pertanyaannya mungkin takutnya lupa dan sebagainya silahkan bisa ditulis di chat box-nya seperti itu. Baik, kalau begitu di sini untuk sosialisasinya akan dibawakan oleh Kang Bakti. Silahkan Kang Bakti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kaprodi, Bu Nova, dan Bu Ami. Kemudian yang saya hormati juga Mas Ilham dari tim IT STKIP Aisyah. Dan terima kasih atas waktunya kepada para mahasiswa dari STKIP Aisyah Riau. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait penggunaan sistem portal mahasiswa yang ada di Edufakta. Kita langsung lanjut saja ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah tampilan di layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Baik. Nah, ini untuk para mahasiswa boleh sambil mencoba login ya. Untuk URL-nya ini sementara boleh mengakses terlebih dahulu ke student.stkip-riau.edufakta.com. Nah, ini boleh diakses saja ya. Saya coba kirim di kolom chat. Untuk username-nya menggunakan NIM ya. Kalau misalkan NIM-nya itu 21.01.001, nah itu nanti ditulis saja. Kemudian untuk password-nya sama juga menggunakan NIM-nya. Nah ini silahkan untuk teman-teman mahasiswa dicoba login terlebih dahulu ya. Nah, kemudian saya izin untuk mendemokannya tidak menggunakan portal yang Student Aisyah, tapi saya akan menggunakan portal demonya ya. Dan di sini saya coba login. Nah, ketika berhasil login, nanti di awal sebenarnya teman-teman akan diarahkan terlebih dahulu untuk merubah passwordnya. Ada yang sudah mencoba login belum di sini? Nanti kalau misalkan sudah mencoba login, pasti akan diarahkan terlebih dahulu untuk mengganti passwordnya. Nah, setelah berhasil mengganti password, nanti tampilannya seperti ini ya, seperti yang ada di layar.
Di sini ada berbagai fasilitas yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, di sini kita masuk dulu ke menu akun. Nah, di menu akun ini nanti ada dua submenu lain. Yang pertama ada ubah profil, kemudian yang kedua ada ubah password. Kita coba klik terlebih dahulu ya untuk ubah profilnya. Nah, di ubah profil ini nanti diharapkan semua mahasiswa yang aktif itu mengisi secara detail data-data yang ada di sini, mulai dari data biografi, kemudian data akademik, asal sekolah, orang tua, sampai ke upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, di sini seperti yang terlihat ya, di sini ada data dirinya, ini harus diisi, dilengkapi saja pokoknya semua untuk data-data yang ada di sini. Kemudian kalau misalkan mau ngasih foto, ini boleh juga. Nanti tinggal kalau mau tag dari kamera, kemudian ini kalau misalkan mau upload data gambarnya. Ini silahkan nanti diisi ya sama teman-teman mahasiswa. Izin sekarang sudah pada bisa login belum ya? Belum Kak, ulangi dari awal Kak. Boleh. Passwordnya apa ya Kak? Bentar ya. Saya ulangi ya untuk loginnya sebentar. Alamat tadi webnya Kak. Ya. Alamat webnya. Nah, ini ya udah saya tulis di chat Zoom. Boleh dilihat di sini untuk alamat webnya di student.stkip.aisyah-riau.edivecta.com. Nah, nanti ketika sudah berhasil mengakses halaman web portal studentnya, silakan teman-teman login menggunakan NIM. Misalkan seperti contoh yang ada di sini, saya menggunakan NIM-nya 2255001. Nah, untuk password-nya itu sama dengan username-nya. Ini untuk bawaan aplikasinya. Setelah diisi, tinggal login. Nah, di awal, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ini akan diarahkan terlebih dahulu untuk mengganti password-nya. Jadi password yang tadinya itu NIM, itu sekarang bebas diganti sama teman-teman. Mau diganti apapun untuk password-nya. Silahkan diganti terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan sudah, tinggal klik ubah password-nya. Sudah berhasil pada login? Sudah Pak. Sebentar Kak. Maaf Kak, saya udah login pakai NIM dan username-nya pakai NIM sama passwordnya juga pakai NIM. Tapi di sini nggak bisa masuk, katanya maaf user tidak terdaftar. Itu gimana ya? Sebentar ya. Nah, kalau yang seperti ini nanti bisa dikonfirmasi ya ke Mas Ilham. Untuk takutnya NIM-nya itu ada kesalahan gitu. Coba, nah atas nama siapa? Maishita Syafitri. Atas nama siapa tadi? Maishita Syafitri. NIM-nya? 2230 Ya, terus? 6021 Ya. 09. Untuk angkatan 22,
itu mungkin bukan minggu depan, tapi 2 minggu lagi mungkin baru bisa dibuka itu, karena ada proses lagi seperti itu. Oh, Ya. Oh, iya. Berarti sudah Sekarang clear ya perhatikan aja dulu yang intake-nya ya. mahasiswa 2022 ya Mas ya. oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Sekarang kita lanjut ya. Tadi sudah saya masukkan password barunya, kemudian kita ubah password. Dan setelah diubah, nanti masuk ke halaman dashboard untuk portal studentnya. Setelah dari sini, nanti ada banyak fitur yang bisa kita gunakan sebagai mahasiswa. Nah, untuk awalnya nanti ada di menu akun. Di sini di menu akun itu ada ubah profil, kemudian ada ubah passwordnya. Kita coba klik ubah profil terlebih dahulu. Nah, di menu ini nanti kita sebagai mahasiswa tinggal mengisi semua formulir yang ada di sini. Seperti yang terlihat, ini kan tempat lahir misalkan masih kosong, punya tanggal lahir masih kosong. Nah, ini tinggal diinput saja dan dilengkapi untuk data-data yang ada. Ini ada data biografi, akademik, asal sekolah, kemudian orang tua atau wali, sampai ke upload dokumen. Ini nanti tinggal diisi saja ya sama teman-teman mahasiswa. Selanjutnya, kalau misalkan mau nambah foto, itu tinggal diklik saja icon yang ada di sini. Itu bisa ngambil gambar lewat kamera atau upload gambar yang ada di galeri. Seperti itu. Boleh kita lanjut ya. Kita masuk sekarang ke ubah passwordnya. Nah, di ubah password ini berarti kalau misalkan tadi ubah password yang pertama itu masih dirasa kurang. Nah, ini nanti tinggal ditambahkan aja. Tadi username-nya apa, kemudian password-nya apa. Nah, kita rubah. Misalkan password barunya apa. Nah, ini tinggal lanjutkan sampai selesai. Nah, ini berarti untuk perubahan password tadi sudah berhasil dilakukan. Itu untuk fasilitas yang ada di menu akun. Selanjutnya, kita masuk ke sivitas bimbingan akademik. Nah, di sini, di menu ini nanti teman-teman itu bisa ngelihat data dosen pembimbing atau dosen wali. Nanti di sini bisa dilihat ya. Untuk datanya mungkin sedang disiapkan terlebih dahulu sama Mas Ilham. Dan selanjutnya nanti kalau misalkan sudah ada datanya itu akan seperti ini. Di sini yang pertama ada kartu rencana studi. Di sini itu memunculkan mata kuliah yang diambil sama mahasiswa. Kemudian di sebelah kirinya itu ada nama dosennya. Dosen walinya itu siapa? Di sini namanya Pak Sunarto. Kemudian apalagi sih yang bisa dilakukan di sini? Nah, kita itu bisa melakukan bimbingan akademik. Jadi untuk bimbingan akademik yang biasanya dilakukan itu kalau misalkan ada buku bimbingannya yang di kertas ya, itu bisa kita alihkan ke sini. Kita tinggal klik saja lembar bimbingan akademiknya. Kemudian di sini tinggal diklik pengajuan bimbingan. Di sini sudah tertera NIM kita, kemudian pertemuannya ini nanti tinggal diisi sama teman-teman. Pertemuan keberapa, tanggalnya tanggal berapa, kemudian isi permasalahannya apa. Misalkan, nah ini ditulis, kemudian dikirim. Nah setelah itu nanti kita tinggal menunggu feedback dari dosen wali atau dari dosen pembimbing atas permasalahan yang sudah kita kirimkan. Di sini ada recordnya kan ya, pertemuan pertama, tanggalnya tanggal berapa, kemudian di sini ada permasalahannya apa yang kita kirim. Kemudian nanti tinggal menunggu untuk jawaban dari dosennya. Kalau sudah ada jawaban, nanti akan terisi di kolom jawaban.
Itu ya untuk menu bimbingannya. Selanjutnya, dari hasil bimbingan ini nanti kita juga bisa mencetak. Nah, ini nanti tinggal dicetak sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing atau dosen wali. Itu ya untuk proses yang ada di menu Sivitas bimbingan akademik. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu aktivitas. Nah, di menu aktivitas ini agak lumayan banyak ya untuk menu-menunya. Yang pertama, di sini nanti sebagai mahasiswa itu bisa melihat jadwal kuliah. Nah, jadwal kuliah ini akan muncul apabila jadwalnya sudah dibuatkan oleh bagian akademik atau dari prodi. Kemudian si jadwal tersebut mata kuliahnya sudah kita ambil KRS online-nya. Jadi nanti di sistem ini untuk proses KRS itu tidak mengisi form secara manual lagi. Tapi teman-teman sudah bisa mengisi secara online. Jadi kalau misalkan yang biasanya itu harus mengambil dulu formulirnya, formulir rencana studi tersebut ke kampus, kemudian diisi, dicentang-centang, nah ini tidak perlu lagi. Jadi sudah bisa misalkan secara online, itu tinggal mengakses portal studennya, kemudian nanti proses pengambilan data KRS-nya. Nah, setelah proses KRS, berarti nanti data jadwal tersebut akan muncul di sini. Nah, ini salah satu contohnya, jadwal yang sudah ada. Kemudian untuk melihat detail data jadwalnya itu di hari apa saja, tinggal klik tombol lihat yang ada di kolom detail. Nah, nanti terlihat ya di sini tanggalnya tanggal berapa, itu pertemuan dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan terakhir. Di sini sampai ke pertemuan 16. Yaitu untuk proses melihat data jadwal. Selanjutnya, di sini kita ada absensi. Nah, absensi ini untuk rekap kehadiran kita sebagai mahasiswa di kelas. Jadi ketika ada pembelajaran, nanti itu dosen yang akan menginputkan presensinya. Jadi untuk presensi tersebut nanti diisi oleh dosen, kemudian teman-teman sebagai mahasiswa itu nanti bisa melihat saya hadir atau enggak gitu di pertemuan pertama, pertemuan kedua, sampai pertemuan terakhir. Nanti per mata kuliah ya, itu bisa dilihat datanya. Nah, untuk melihat detail, nanti tinggal di kolom action ada icon mata di sini. Tinggal diklik. Nah, nanti muncullah di sini keterangannya. Kalau misalkan hadir di pertemuan pertama, berarti nanti ini berubah warnanya hijau. Kemudian kalau misalkan izin, berarti warnanya biru. Kalau sakit, kemudian di sini warnanya kuning. Dan ada keterangannya juga. Nah, untuk yang silang, ini berarti tandanya itu belum diisi presensinya oleh dosen. Nah, itu ya untuk proses melihat data presensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengisian rencana studi. Nah, untuk pengisian rencana studi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan sama teman-teman. Yang pertama itu ya seperti yang tertera di sini, ada waktu atau masa KRS online. Di awal semester, mungkin kalau untuk mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3 itu sudah mengetahui ya, misalkan kapan saya waktu KRS, nah itu biasanya diumumkan sama bagian akademik. Nah, itu juga sebagai acuan di sistem ini. Jadi kalau misalkan belum pada tanggalnya, itu proses KRS belum bisa dilakukan. Nah, di sini saya coba set dulu waktunya ya, supaya bisa diperlihatkan untuk proses pengambilan KRS.
Nah, tadi saya menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mau KRS. Tadi yang pertama adalah waktu atau masa pengisian KRS-nya. Kemudian yang kedua, di sini ada pemberitahuan lainnya, yaitu terkait dengan pembayaran atau keuangan. Jadi nanti di bagian keuangan itu, kalau misalkan teman-teman di awal semester belum melakukan registrasi ulang atau apa, nah itu nanti harus menghubungi dari bagian keuangan. Kalau misalkan belum bisa membayar, berarti nanti silahkan melakukan perjanjian dengan bagian keuangan supaya teman-teman itu bisa melakukan KRS. Nah ini nanti berarti akan diproses sama bagian keuangan. Teman-teman itu layak atau tidak, boleh atau tidak untuk melakukan KRS online-nya. Nah ini saya anggap mahasiswa Muti ini sudah membayar keuangan. Kita tinggal refresh. Nah, di sini akan muncullah halaman baru. Gitu. Nah, dari halaman baru ini akan muncul yang pertama ada keterangan batas SKS yang bisa diambil. Kemudian di sini total SKS yang sudah diambil. Kemudian sisanya itu berapa SKS lagi. Nah, ini menggambarkan jadi ada berapa sih mata kuliah atau berapa SKS yang sudah diambil, kemudian sisanya berapa SKS lagi. Nah, kemudian di paling bawahnya ada keterangan mata kuliah yang sudah diambil. Nah, ketika di sini ada total SKS yang diambilnya itu 4, maka kita lihat juga di sini yang sudah diambil itu ada 4 SKS. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengambil sisanya dari yang 20 SKS ini. Nah, pilih lagi ke bawah. Nah, di bawah ini nanti akan muncul mata kuliah sesuai dengan semesternya. Ini karena yang saya demokan itu mahasiswa baru ya, yang tahun masuknya 2022, maka yang muncul itu adalah mata kuliah semester 1. Nah, caranya nanti kita tinggal tambahkan ke keranjang. Tambahkan ke keranjang. Nah, di sini sebentar ya. Sebentar, saya izin merubah dulu jadwalnya supaya tidak bentrok. Iya. Nah, ini ya. Saya barusan sudah menambahkan mata kuliah baru. Nah, ini saya contohkan untuk proses pengambilannya. Nah,
di sini ada 2 mata kuliah yang bisa diambil. Saya coba pilih mata kuliah pertama dulu yang sistem basis data. Ketika kita klik, nah di sini ada muncul keterangan jadwal bentrok. Nah, jadwal bentrok ini dikarenakan jadwalnya itu berada di waktu yang sama. Jadi nanti sebagai mahasiswa tidak akan bisa mengambil 2 mata kuliah yang sama di dalam waktu yang sama. Nah, kalau seperti itu berarti mata kuliah tersebut tidak bisa diambil ya. Nah, kita coba ambil mata kuliah yang lain. Kita coba klik, tambah ke keranjang. Nah, yang ini berhasil. Nah, ketika berhasil dikontrak, mata kuliahnya itu akan berpindah ke atas. Nah, di sini nanti yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu yang pertama membatalkannya kalau misalkan tidak jadi mengambil mata kuliah ini. Kemudian kalau misalkan jadi, ya sudah ditunggu saja sampai untuk keterangan yang menunggu persetujuan dosen wali ini berubah menjadi keterangannya sudah berhasil diambil. Jadi kalau misalkan keterangannya menunggu persetujuan dosen wali, itu nanti dosen wali yang harus melakukan persetujuan terlebih dahulu atas data KRS yang kita ambil. Seperti itu ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, sudah disetujui, tandanya nanti berubah jadi sudah berhasil diambil dan logonya warna biru. Seperti itu ya. Ini untuk proses pengambilan data KRS. Selanjutnya kita masuk lagi ke cetak FRS. Nah, di cetak FRS ini adalah data-data KRS yang sudah kita ambil. Kita nih ngambil mata kuliahnya berapa. Misalkan seperti di sini ada 2 mata kuliah. Nah, itu ada keterangannya juga. Yang atasnya sudah disetujui, sedangkan yang bawahnya itu belum disetujui. Nah, nanti kalau misalkan belum disetujui, nah, teman-teman itu bisa langsung laporan ke dosen walinya. Bisa langsung di bimbingan akademik yang tadi ya. Kalau misalkan mau langsung di aplikasi, kalau misalkan mau menghubungi melalui media yang lain, itu boleh dilakukan. Selanjutnya, di sini ada fasilitas untuk mencetak data KRS-nya. Kalau misalkan ini diperlukan dan harus dikumpulkan ke pihak prodi, ini tinggal dicetak. Nah, ini yang nantinya tinggal dikumpulkan. Itu untuk menu cetak FRS. Selanjutnya di sini ada jadwal ujian. Nah, untuk jadwal ujian nanti sama halnya seperti jadwal UTS ya. Maaf, seperti jadwal kuliah. Jadi di sini nanti akan memunculkan kalau yang tadi itu jadwal kuliahnya, kalau yang ini berarti jadwal UTS. Jadwal UTS itu kapan aja. Dan nanti untuk waktu melihatnya pun ada settingnya sama seperti tadi KRS. Jadi kalau belum pada waktunya, ya itu belum bisa melihat untuk jadwal UTS-nya. Selanjutnya di sini ada e-learning. Nah, untuk e-learning ini nanti untuk pembelajaran kalau misalkan dilakukan secara daring. Nah, ketika pembelajaran dilakukan secara daring, itu boleh menggunakan modul LMS yang tersedia atau modul e-learning-nya. Nanti untuk data yang muncul di sini ya, ini biasanya kita sebut dengan kurs atau kelas online-nya. Nah, ini muncul sesuai dengan tadi KRS yang sudah kita ambil sebagai mahasiswa. Nah, kenapa kalau misalkan tadi ada 2 KRS yang diambil dan yang munculnya itu cuma 1? Itu karena yang satunya itu belum disetujui. Kalau yang satunya sudah disetujui, nanti akan muncul juga di sini datanya. Gitu ya. Nah, selanjutnya nanti untuk proses perkuliahan kurang lebih sama ya kalau misalkan teman-teman yang sudah pernah menggunakan Google Classroom atau Moodle. Nah, itu sama untuk proses-proses yang ada, bisa melihat data materi, kemudian bisa melihat data tugas. Kemudian di sini bisa juga melihat nanti kalau misalkan melakukan ujian.
Nah, ketika melakukan ujian nanti bisa dilakukan juga di sini. Seperti itu ya. Ini untuk portal e-learning-nya. Kemudian selanjutnya di sini ada evaluasi dosen. Nah, untuk evaluasi dosen ini EDOM ya, yang biasanya harus diisi oleh teman-teman mahasiswa untuk kebutuhan evaluasi dosennya. Nah, nanti untuk mengisi EDOM, ya teman-teman tinggal klik aja nih nama dosennya siapa, kemudian di scroll ke bawah, klik tombol lihat evaluasi dosen. Nah, ini diisi dulu ya, diisi, kemudian kalau sudah selesai tinggal disimpan. Ini evaluasi yang diharapkan, yang dibutuhkan oleh para dosen yang harus diisi oleh mahasiswa, itu ya. Itu untuk evaluasi dosen. Kemudian untuk evaluasi institusi ini kurang lebih sama ya dengan yang tadi evaluasi dosen. Bedanya itu kalau tadi kepada dosen, kalau ini berarti kepada pihak kampus gitu. Ini nanti silakan diisi oleh teman-teman mahasiswa. Selanjutnya di sini ada kalender akademik. Nah, kalau kalender akademik untuk melihat event-event apa saja yang ada di kampus. Nah, ini tampilan yang tadi sudah saya buat ya. Tadi saya buat sebagai admin. Muncul juga di sini. Ini pengisian EDOM, kemudian tanggal untuk FRS online. Itu kalender akademiknya. Selanjutnya kita masuk ke SKPI. Nah, kalau SKPI ini kebutuhannya untuk mahasiswa tingkat akhir. Nanti kalau misalkan di kampus itu ada SKPI, nanti akan ada data-data yang harus diisi oleh teman-teman mahasiswa untuk kebutuhan surat keterangan pendamping ijazah. Nah, itu ya untuk fitur-fitur yang ada di menu aktivitas. Sekarang kita lanjutkan lagi ke menu nilai. Nah, di menu nilai itu nanti mahasiswa bisa melihat transkrip, bisa melihat KHS. Nah, di sini kita coba buka dulu KHS. Kalau KHS, ini nanti bisa kita lihat per semester. Jadi kalau misalkan untuk mahasiswa yang sudah tingkat 2, kemudian nilainya itu sudah dipublish, nanti bisa dilihat tuh nilai semester 1-nya berapa, semester 2-nya berapa, kemudian semester 3-nya berapa, sampai semester 4-nya. Itu bisa dilihat. Tapi kalau misalkan belum muncul nih, misalkan sekarang itu 2023 ganjil, tapi kok belum muncul. Nah, kalau belum muncul berarti itu tandanya data nilai tersebut belum dikirimkan. Gitu. Belum dikirimkan dan belum dipublish sama pihak kampus. Kemudian kita masuk ke transkrip. Nah, kalau transkrip ini tampilannya tidak per semester lagi, tapi nanti keseluruhan mulai dari semester 1 sampai ke semester yang sedang berjalan. Selanjutnya kita masuk ke di sini ada kegiatan mahasiswa tingkat akhir. Nah, kalau ini khusus untuk mahasiswa yang di semester 7 atau semester 8. Di sini mulai dari PKL. Nanti ketika PKL itu ada waktu PKL-nya ya. Semuanya harus disetting terlebih dahulu. Ini nanti kalau belum pada waktunya, ya mahasiswa tersebut belum bisa melakukan gitu. Nah, kalau sudah ada, nanti di sini ketika PKL itu ada pengajuan dulu. PKL-nya di mana, kemudian dari kapan sampai kapan. Nah, itu pokoknya semua proses mulai dari PKL, KKN,
kemudian nanti proposal, ujian proposal, kemudian nanti masuk ke skripsi, bimbingan skripsinya, kemudian nanti pengajuan sidang setelah selesai skripsi itu. Kemudian setelah selesai proses pengajuan sidang, nanti di sini bisa melihat juga data nilai sidang. Itu untuk proses yang ada di kegiatan mahasiswa tingkat akhir. Selanjutnya, di sini ada pengajuan cuti. Nah, untuk pengajuan cuti juga sekarang sudah bisa dilakukan di portal student. Jadi nanti untuk pengajuan cuti itu ada tanggalnya ya, tanggal berapa sampai tanggal berapa itu akan di-set oleh admin kampus. Jadi pada masa itu barulah para mahasiswa itu bisa mengajukan cuti. Kalau misalkan di luar tanggal tersebut tampilannya seperti ini. Tidak bisa dilakukan untuk proses pengajuan cutinya. Kemudian di sini yang terakhir ada menu keuangan. Nah, di menu keuangan ini Nah, di menu keuangan ini nanti teman-teman mahasiswa bisa melihat jumlah tagihan di setiap semesternya itu berapa. Gitu. Kemudian selanjutnya selain bisa melihat, ada juga bisa melakukan pembayaran. Nah, untuk pembayarannya di sini karena kalau misalkan dari STKIP Aisyah itu belum virtual account dengan pihak Edufakta, jadi di sini masih dilakukan secara manual. Nah, untuk melihat detailnya nanti bisa juga di sini. Ini tinggal diklik, akan muncul nih biaya tagihannya berapa gitu. Kemudian tinggal nanti selanjutnya itu adalah proses pembayaran. Ketika pembayaran nanti kalau misalkan cash tinggal dipilih cash. Kalau misalkan menggunakan virtual account tinggal dipilih nanti channelnya itu akan muncul apabila pihak kampus itu nanti melanjutkan kerjasama untuk virtual account-nya dengan kami. Kemudian selanjutnya ada juga di sini riwayat pembayaran. Nah, riwayat pembayaran itu berarti nanti melihat dari jumlah tagihan yang ada itu riwayat pembayarannya kita di tanggal berapa aja dan transaksinya berapa rupiah yang dilakukan. Ini untuk biaya keuangannya. Nah, mungkin itu saja fitur-fitur yang ada di portal mahasiswa. Sekarang kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh kita buka sesi tanya jawab. Oke, gimana? Panjang ya? Banyak bingung-bingungnya ya? Lama gitu. Nanti Mas Ilham, mungkin kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa yang bertanya, kita kan di portal Edufakta-nya itu kalau login sebagai admin sudah ada panduan untuk mahasiswanya ya. Nah, itu nanti bisa di-share juga ke semua mahasiswa. Itu mulai dari menu akun sampai ke keuangan. Itu ada tahap-tahapnya berbentuk video dan juga ada kalau misalkan file PDF-nya. Oke Kang, terima kasih Kang. Nanti video tutorialnya nanti akan di-share di grup WhatsApp masing-masing tiap angkatan kayaknya. Bagi mahasiswa yang misalnya ini
banyak yang tidak terdaftar katanya. Saya yakin nih kalau NIM-nya itu selain dari 22 awalnya, itu harusnya bisa gitu. Mungkin itu salah mengetikkan pemasukan NIM-nya. Coba diperhatikan baik-baik. Oke, bagi mahasiswa yang mengikuti, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan sama Kang Baktinya. Nanti ada kalau udah selesai nanti kan agak sulit juga untuk bertanya gitu ya. Iya, Silakan ya mahasiswa ya yang ingin bertanya. Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam. Dengan Kurniawati ya. Tadi kan situ ada perubahan profil, jadi sudah saya rubah Mbak gitu kan. Cuman pas alamatnya itu saya kan Kabupaten Rokan Hulu, kecamatannya kan Ujung Batu, dia tidak teridentitas, tidak apa Mbak gitu. Yang ada malah ke Kecamatan Taluk. Oh, itu boleh dikirim ke Mas Ilham ya datanya. Tadi nama kecamatannya apa? Nah, nanti mungkin dari Mas Ilham dikirim ke saya, Mas, supaya bisa dicek nama kecamatannya. Kecamatan. Kalau enggak ditulis di chat box juga bisa dengan Mbak Kurniawati ya. Ya Mbak. Boleh. Mau nanya lagi, Bu? Silahkan. Tadi sama kayak di profil tadi, saya udah coba buka, ngisi. Terus di situ kan ada data orang tua. Nah, katanya kan harus mengisi data orang tua ayah dan ibu. Nah, kalau ayah yang sudah meninggal, itu kan di situ ada pilihannya nomor telepon, penghasilan, apa segala macam itu tetap harus diisi atau gimana? Ini Gimana, Kang? sebentar ya, kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal, di sini boleh diklik aja wafatnya ya, kemudian kalau untuk alamat dan lain-lain itu diisi disamakan saja sama data yang ada di ibu. Boleh gitu aja ya Bu ya. Termasuk nomor telepon juga, Pak? Ya, sama, disamakan aja. Makasih, Pak. Baik. Ada lagi mungkin ini dari Mbak Halimah. Katanya nggak ngerti sama sekali nih. Boleh mungkin yang bagian mana nih yang tidak pahamnya? Nanti mungkin kita bantu sedikit-sedikit nih. Tidak Kak, untuk pahamnya. pembayaran itu gimana? Memang harus dari situ prosesnya. Untuk pembayaran? Ya. Atau cuman bukti transfernya aja gitu. Nah, untuk pembayaran dikarenakan tadi belum sistem edufactanya belum terintegrasi ya yang kampus STKIP itu. Jadi nanti sementara boleh kirim bukti bayarnya aja dulu gitu. Jadi tadi klik bayar, kemudian nah seperti yang ini ya. Ini ketika sudah klik bayar, tinggal konfirmasi aja. Konfirmasinya kalau misalkan mau offline atau online. Nah, kalau online berarti tinggal diklik. Nah, di sini nanti tinggal masukkan aja bukti pembayarannya berapa. Nanti bagian keuangannya tinggal ngecek gitu. Berarti setiap pembayaran harus dikonfirmasi seperti itu ya? Iya, seperti itu harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Berarti tidak harus langsung sama Bu Firda sekarang? Iya, boleh. Seperti itu saja. Oke, tentang pembayaran itu boleh dari ke Kak Firda langsung, itu boleh juga di sana. Gitu. Untuk sementara ini ya, Mbak siapa tadi namanya? Bayu. Untuk sementara itu boleh ke Kak Firda langsung atau boleh langsung ke sistem. Salah satu tuh nggak apa-apa. Untuk sementara ini nanti akan ada surat pengumuman atau surat edaran yang akan diberikan ke mahasiswa. Untuk tindak lanjutnya kayak mana. Sementara gitu aja dulu ya, Mbak ya. Oke. Karena tadi kan banyak yang belum bisa diakses, tanggal 13 gitu baru bisa diakses, jadinya masih ini. Ya. Masih belum juga. Sementara gitu aja dulu ya, Mbak ya. Silakan ada yang ingin bertanya lagi ke Kang Baktinya.
Mungkin dari Prodi mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin. Prodi ini kan baru juga kan sosialisasinya kan? Iya. Pak Ilham, Panggil nama aja, Bu. Iya. Pak Ilham. Izin bertanya Mbak Rosi, untuk penelitian Iya, siap Ibu. KHS tadi. Kalau untuk KHS kan berkaitan dengan penilaian dosen ya, visionernya. Mereka untuk mahasiswa ini apakah mereka harus mengisi visioner dulu baru bisa melihat KHS nilainya, KHS-nya, atau tanpa harus mengisi visioner? Baik. Siap Kang Bakti, silahkan mungkin bisa dijawab. Kalau untuk sekarang itu belum tergantung ke pengisian kuesioner Ibu. Jadi masih terpisah ya. Jadi seperti yang tadi ketika mau ngecek KHS ya itu bisa langsung terlihat gitu. Asalkan data KHS-nya itu sudah dipublish sama bagian akademik. Kan untuk secara alur dosen dulu ya yang mengisi nilai. Kemudian selanjutnya nanti ke bagian prodi. Nah, nanti kalau di sistem pun prodinya itu tinggal mempublish gitu si nilai yang sudah diinputkan oleh dosennya. Berarti ini ya masih belum terhubung ya. Oke, makasih Kang Bakti. Oke, mahasiswa-mahasiswa ada yang ingin ditanyakan lagi kira-kira ke Kang Baktinya? Mungkin pas saat pengisian data untuk sekarang memang KRS-nya kan belum ada ya tampil di akun masing-masing mahasiswa ya. Karena kita kan pengisian KRS itu mulai dari tanggal 13 ya, kalau nggak salah saya di kalender akademiknya. Jadi pas di tanggal 13 itu, kalian sudah bisa mengisi KRS-nya masing-masing di akun Siakatnya. Nah, untuk sekarang memang belum ada, karena memang belum di-setting. Oke, Mas, apa masih ada bertanya lagi nih ke Kang Baktinya? Iya, Pak. Kalau untuk sekarang nggak ada. Mungkin nanti waktu pengisiannya tuh banyak pertanyaannya. Ini pasti pertanyaannya itu ke saya semua, Mas. Iya, kerjaan Ilham tuh nanti. Kirimkan aja tutorial videonya juga ya. Ini Ya, juga mau nanya lagi ya, Ilham. diturunkan di grup WhatsApp Ya, biar masing-masing. Iya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Rosi. Ini kayaknya ada yang angkat tangan raise hand ya. Saya kembalikan ke Mbak Rosi dulu ya, Mbak Rosi. Oke, Pak. Ya, baik. Mohon maaf nih, saya baru tersambung lagi. Ada kendala dengan internetnya. Siap. Ini dari mahasiswa juga ya, dari Deva ya, dari Mbak atau Mas Deva nih? Dari Mbak Deva, Kak. Mau tanya, Kak. Mbak Deva, iya. Silahkan Mbak Deva, ada yang mau ditanyakan. Untuk pembayaran kan kalau misalnya kita reguler, mungkin ada bukti pembayaran. Tapi kalau misalnya mahasiswa kayak Cipulia atau yang beasiswa yayasan, itu bukti pembayarannya harus kita upload juga atau baru bisa ini KRS-nya atau gimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Kang Bakti kalau misalkan apa tadi untuk pembayaran beasiswa. Ya, kalau untuk yang pembayaran ini nanti prosesnya sama saja ya Mbak ya. Jadi harus di-upload dulu. Kalau misalkan nggak di-upload nanti konfirmasi aja. Karena kan kalau beasiswa itu tetap ada tagihannya ya. Kalau misalkan yang tidak full itu tetap ada tagihannya. Kemudian nanti tagihannya bisa dilihat juga sama mahasiswa. Dan itu harus diproses juga ketika melakukan pembayaran. Jadi tetap harus melakukan upload dokumen atau konfirmasi ke bagian keuangannya bahwa Mbak itu sudah melakukan pembayaran.
Oke, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Silakan kalau Baik, misalkan untuk masih teman-teman mahasiswa, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari Bu Ami kembali, mungkin Bu? Berarti untuk semester ini pengisian KRS langsung di sini ya? Nah, itu Mas Ilham, apakah mau langsung diuji coba gitu untuk pengisian KRS-nya? Ya, untuk pengisian KRS-nya semester ganjil nanti itu di sini. Terus yang gaptek ini macam mana? Nanti akan di-sharekan video tutorialnya. Pasti ada video. Ya. Kadang kendala jaringan juga Kalau gitu bisa kan, kirim. pelosok-pelosok gitu. Nanti videonya kami downloadkan dari tutorial yang dikirimkan Edufacta, yang ada di Edufacta, kami kirimkan langsung di grup WhatsApp-nya masing-masing. Jadi kalau sudah di-download di grup WhatsApp, itu nggak akan buffering lagi gitu, karena data videonya sudah download videonya. Bagi yang ingin mengisi KRS kendala jaringan, silakan pergi ke tempat yang ada jaringannya sebentar. Karena nggak mungkin kan nggak ada jaringan sama sekali di tempatnya kan. Betul. Sebetulnya memang mungkin ya Pak Ilham, kalau biasanya sih untuk mendigitalisasi itu biasanya terlihat kitanya gaptek, terlihat ribet gitu ya. Kalau awal-awal memang biasanya seperti itu. Tetapi kalau misalkan memang sudah dipergunakan, saya yakin justru akan lebih efektif dan efisien. Awal-awal penyesuaian memang seperti itu. Tapi nanti sudah terbiasa pasti akan akan lebih efisien sih sebetulnya. Begitu sih. Baik, ini ada beberapa yang ini ya, ada beberapa untuk wilayah yang tidak terdaftar ya, dari Lisetia. Kabupaten Siak. Nanti untuk yang terkendala data-data kecamatan atau kabupaten disampaikan saja ke Mas Ilham ya. Nanti Mas Ilham info ke saya ya Mas ya, supaya sekalian saya ceknya. Oke. Jadi untuk para mahasiswa, mahasiswi yang memang tidak terdaftar untuk daerahnya, silahkan ya bisa ke Mas Ilham, nanti akan kita update-kan. Seperti Tanya lagi, Bu. Silahkan. Masih yang di profil tadi saya masih nyoba. Di sini katanya harus mengisi nomor telepon. Nah, kalau nggak punya nomor telepon gimana? Yang ada HP. Jadi pas saya simpan data, dibilang situ harus mengisi nomor telepon. Sama ini, nomor HP orang tua. Padahal orang tuanya udah saya isi tadi, nomor ibu sama nomor ayah tuh sama, karena ayah saya kan sudah meninggal gitu. Tapi nggak mau tersimpan datanya, Bu. Gimana tuh ya? Nggak mau. Kang Bakti boleh dibantu? Itu kalau misalkan masih belum mau kesimpan, masih ada data lainnya Bu yang tertinggal gitu, yang belum keisi. Coba diceknya dari mulai biografi sampai ke yang orang tua itu. Iya Pak, ada ditulisnya di sini yang belum diisi itu nomor telepon. Nah saya nggak punya nomor telepon, yang ada handphone gitu. Gimana tuh Pak? Kalau itu boleh di bagian yang mana ya nomor teleponnya? Yang di orang tuanya ya? Di biografi Pak, yang bagian kontak. Boleh pakai tanda strip aja nggak tuh Pak yang dikosongkan? Oh, ya. Ini boleh diisi
pakai nomor awalnya aja. Nol Kalau aja gitu, telepon nol aja. Kalau nggak ada boleh nggak, ya, Pak? boleh. Maksudnya nomor awal dari HP kita, Pak? Boleh diisi 0 aja, atau misalkan kalau ada nomor telepon, nomor kode wilayah telepon itu kan ada ya. Kalau misalkan Jakarta 021, kemudian untuk Bandung 022, nah untuk wilayah Riau itu berapa? Nah, diisikan saja segitu. Mungkin yang jelas kan harus diisi, Pak, kayaknya gitu, harus diisi dan maksimal kan ada berapa karakter gitu. Berarti boleh kita buat angka 0 saja. Karena kalau nggak diisi jelas dia nggak mau gitu. Ya, boleh, Bu. Penambahan ya. Oke, terima kasih ya, Pak. Ini penambahan untuk nomor telepon, jika tidak ada, diisikan aja nomor WhatsApp-nya. Gitu. Sepertinya semua... dengan nomor yang sama gitu, boleh? Boleh. Oh, boleh. Pak. Tergantung dari tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya Muslika dari kelas C2 Meranti. Izin mati kamera soalnya jaringan kurang bagus. Di dalam link tadi itu pada biografinya tanggal lahir, bulan lahir saya salah. Bulan lahirnya salah. Iya, kan tanggal 1 Agustus. Ini tanggal 1 bulan 6. Itu bisa diedit ya, Bu ya? Bisa. Ya, boleh diedit saja, disesuaikan. Oke. Baik, Pak. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Sama-sama, Bu. Yang dari Devi Monica. Ya. Ini kenapa nih, Kang? Dari Mbak Deva dulu ya. Mohon tanya, untuk kartu ujian apakah juga bisa diakses dari web? Ya, nanti untuk kartu ujian, tadi ketika kita membuka jadwal ujian, kalau misalkan sudah ada, akan muncul juga cetaknya di situ. Cetak kartu ujian, dan tinggal diklik, nanti sudah bisa itu untuk melihat data cetak kartu ujiannya. Seperti itu ya. Kemudian untuk Devi Monica, kalau ini sepertinya tidak bisa login ya. Kalau untuk yang Bu Devi Monica. Devi Monica. Ya, ini maksudnya menggunakan huruf kecil, huruf besar, tidak terdaftar, tidak bisa login ya, Kang Bakti? Ya, kalau misalkan ini untuk mahasiswa yang 2022, berarti itu tadi sudah disampaikan sama Mas Ilham, memang belum bisa login ya, karena datanya belum dimasukkan. Kalau mahasiswa 2021 ke bawah, berarti nanti bisa periksa lagi untuk NIM-nya ke Mas Ilham. Ya. Oh, ini sudah bisa masuk katanya. Bisa masuk katanya. Oke, saya ulangi lagi ya, mahasiswa-mahasiswi. Untuk angkatan 2022 itu memang datanya belum ada, makanya di sistem itu tulisannya itu belum terdaftar. Insya Allah nanti awal bulan itu sudah bisa diakses. Ya. Untuk angkatan yang 22, NIM awalannya itu 22 awalnya. 22, 30, 60 gitu. Sekarang memang belum bisa akses. Selain dari angkatan 22, itu insya Allah bisa akses. Jika ada yang tidak bisa login, itu pasti dikarenakan kesalahan input username dan passwordnya. Saya kembalikan ke Mbak Elsie. Ya, baik, terima kasih Pak Ilham. Baik, oke, ini kata dari Mbak Setia, daerah kabupaten kecamatan pembagian wilayahnya tidak sinkron katanya. Nanti akan di cross check ya. Oke.
ini Mbak Halimah, data tanggal lahir KTP salah katanya. Untuk yang data tanggal lahir di KTP salah, ini nanti konfirmasi saja ya. Iya, Mas Ilham, dikonfirmasi karena yang aja. mengetahui datanya nanti dari Mas Ilham. Kemudian di sini dari Bu Nani. Iya. Kalau ada matkul yang bentrok, maka nggak bisa diambil keduanya. Tapi apa yang muncul? Mungkin banyak. Kalau yang Bu Nani, Mas Ilham, boleh menjelaskan ke saya, Mas? Ini seperti apa kasusnya ya? Iya. Kalau tidak mungkin izin Ibu Nani Gustika kan sampaikan langsung. Oh iya silahkan. Iya gini Pak, kan kami tadi Bapak ada bilang mengisi KRS itu nanti kalau ada jadwal yang bentrok kan nggak bisa diambil gitu kan? Iya betul. Mata kuliahnya bentrok, soalnya kami yang transfer nih Pak, memang banyak bentrok Pak. Udah 2 semester kan kadang dalam 1 hari itu 2 bentrok kami. Soalnya kan kami transfer mana kelas yang buka kami harus ngambil. Jadi gimana itu? Harusnya sih nggak bentrok Ibu. Kalau yang saya maksud bentrok di sini di sistem itu, misalkan mata kuliahnya mata kuliah A dengan mata kuliah B itu jadwalnya sama, misalkan di hari Senin di jam 7 sampai jam 9. Nah itu kan bentrok ya Bu ya. Jadi kan nggak mungkin tuh Ibu masuk ke mata kuliah A dan mata kuliah B di waktu yang bersamaan. Kan itu beda. Biasanya kami gitu Pak, dan mata kuliah yang beda dengan waktu yang bersamaan. Karena kami anak transfer kan, jadi kami nanti setengah jam di sini, setengah jam pindah lagi ke ibu satunya. Soalnya mata kuliahnya nggak sama Pak, beda. Kalau kami Berarti transfer udah 2 pas pembelajaran nggak fokus ya, setengah-setengah? Makanya kalau yang transfer tuh itu masalahnya Pak. Sebentar ini nanti yang ini ngasih tugas ini kami belum soalnya kami bentrok yang transfer. Betul sekali. Berarti nanti kalau yang ini untuk kasus yang transfer saya harus bicarakan internal gitu sama kampus ya. Mungkin sama soalnya mata kuliah yang beda itu Pak. Gitu. Ya mata kuliahnya berbeda, waktunya sama Pak. Jadi nanti saya bicarakan ya Bu ya sama pihak kampus ya terkait kasus yang tadi. Oh ya Pak. Dari berarti untuk Mbak Nani Gustita ya, ini nanti kita konfirmasikan kembali. Selanjutnya Kang Bakti. Untuk kolom penerima KRS diisi iya atau ini tidak? Ini mungkin penerima KPS ya. Penerima KPS itu kalau misalkan menerima KPS berarti boleh diisi, tapi kalau misalkan enggak diisi tidak aja. KPS itu apa Pak? KPS itu Kartu Perlindungan Sosial Bu. Kartu Perlindungan Sosial. Yang semacam PKH gitu ya? Ya, seperti itu. Semacam PKH itu. Pengisiannya ada batas waktu ya Pak? Kapan terakhir? Saya tadi lambat gabungnya. Oh, nggak ada waktu. Iya, nggak ada waktunya Bu. Oh, kecuali kalau KRS pas kita di tahun ajaran baru ya pengisiannya nanti yang itu yang ada batasnya. Iya, betul. Kalau misalkan untuk KRS nanti ada waktu pengisiannya dan batasnya juga. Iya. Jadi Pak, untuk yang dapat namanya termasuk di dalam data PKH itu dibuat Pak? Ya nanti kalau misalkan dari mahasiswa itu ada yang mendapatkan program KPS, ya itu nanti tinggal diisi aja iya gitu. Kalau misalkan enggak, berarti tinggal diisi tidak gitu aja. Ya, baik Pak. Terus Pak,
kan kemarin awal pendaftaran saya kan pakai KTP yang alamatnya Tanjung Sari gitu. Terus sekarang kan saya sudah ganti alamat Pak, karena saya kan berada di perbatasan. Jadi saya ganti alamat, apa pakai alamat yang lama atau alamat yang baru Pak? Ini Ibu mahasiswa tahun berapa ya Bu ya? Saya 2021 Pak. Mahasiswa 2021, berarti harus konfirmasi dulu ke Mas Ilham kalau misalkan mau melakukan perubahan data. Iya, karena alamatnya aja alamat itunya yang beda Pak. Desanya juga itu, saya pindah desa. Ya, nanti dikonfirmasi saja ya Bu ya ke pihak kampusnya ya Bu. Oh baik Pak, baik Pak. Baik. Ada lagi teman-teman mahasiswa, mahasiswi untuk pertanyaannya? Sekali lagi ya Pak, Bu. Ya, silakan. Ini di mana ya, di asal sekolah ini kan ada NISN-nya. Nah, terus kan saya yang untuk zaman-zaman saya kalau nggak salah nggak ada NISN, Bu. Gimana tuh, Bu? Pak? NISN. Ini izin jawab aja. Ya, boleh Mas. Untuk sekarang memang NISN itu wajib diisi, tapi bagi mahasiswa yang tahun lama NISN-nya memang nggak ada, ditulis aja 0 itu nggak apa-apa. Angka 0 ya. Ya, angka 0 Pak, baik Pak. Iya Pak, soalnya kami dari zaman Orde Baru nih, jadi tidak ada NISN. Ya, untuk sekarang NISN itu emang wajib diisi itu. Jadi bagi yang nggak ada tuh ditulis aja 0. Angka 0 ya. Angka 0. Oke, baik Pak. Terima kasih. Baik. Yang lain ada lagi, silakan. Yang jelas nanti kalau kami bingung dalam pengisiannya, Bu, Pak, Mbak-mbak, ya. Mungkin kami bakal langsung datang ke kampus aja gitu, minta bantu pengisiannya gitu, solusi akhirnya. Boleh, silahkan. Tapi nanti juga kan akan dikirimkan tutorialnya juga ya. Bisa silahkan dicoba-coba. Nanti di tutorialnya langkah-langkahnya nanti akan secara detail disampaikan. Oke Mbak, terima kasih. Baik. Terima kasih. Ada lagi untuk teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya, silahkan. Ini Mbak-mbak, Mas-mas ada di grup nggak? Jadi ntar kalau misalnya kita bingung dalam pengisiannya bakal ada komunikasi di grup WhatsApp biasanya kami. Untuk grup WhatsApp sendiri kita memang ada grup WhatsApp Edufekta dengan tim dari dengan tim dari kampus juga, Ibu. Seperti itu. Tapi ini mohon maaf tadi yang bertanya Ibu siapa ya? Ibu Saya Emilda. Emilda. Iya. Ibu Emilda ini mohon maaf Mas Ilham. Ya, oke, saya bantu jawab ya. Silakan. Jadi gini ya mahasiswa-mahasiswi sekalian, jika nanti ada pertanyaan, sekarang kan memang belum ada pertanyaan gitu kan, dan ketika mahasiswi sedang melakukan di rumah, mencoba di rumah dan terkendala, itu bisa langsung di grupnya aja dulu. Nanti saya akan masuk di grup masing-masing mahasiswa. Jika ada pertanyaan, nanti lemparkan aja di grup, atau nanti mungkin saya akan menyiapkan sebuah Google Form mungkin kali ya, yang akan disebarkan ke masing-masing grup mahasiswa. Saya rasa itu kali ya. Oke, saya kembalikan Mbak Lucy. Baik, terima kasih Mas Ilham. Iya, mungkin ya Mas Ilham di-provide aja Google Form untuk teman-teman mahasiswa. Jadi
nanti bisa di-list untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nanti kita akan bantu menjawab juga. Seperti itu. Baik. Yang lainnya mungkin silahkan, daripada nanti nunggu nanya di Google Form ya. Silahkan mungkin bisa ditanyakan langsung saat ini. Biar kita bisa jawab langsung juga. Iya Bu, ini ada lagi yang untuk nama sekolah Bu. Kalau nggak ada terdaftar di sini gimana Bu? Nama sekolah, Kang Bakti Iya, saya silakan. Madrasah Aliyah Mu'alimin Bu di Selat Panjang Meranti. Jadi nggak ada tulisannya di sini. Ya, itu boleh di list dulu aja. Soalnya nanti harus dicek juga, takutnya ada perubahan nama di sekolahnya dari Kemendikbud itu. Soalnya kami mengambil data dari Kemendikbud. Dan kalau misalkan ada perubahan, takutnya belum ke-update gitu. Jadi dicatat aja ya, nanti disampaikan nama sekolahnya. Baik, Pak. Dicatat di mana, Pak? Menyampaikan nama sekolahnya. Nanti boleh di grup mahasiswa ya. Sampaikan ke Mas Ilham, biar Mas Ilham yang nanti menyampaikan ke saya. Ya, mungkin nanti Mas Ilham selain seperti tadi ya, seperti wilayah, berarti apa-apa saja yang memang tidak ada, nanti kan bisa di rekap ya di Mas Ilham, nanti dari Mas Ilham akan dikirim ke kami untuk kami update. Seperti itu. Oke, siap, Mbak. Siap, baik. Baik, teman-teman mahasiswa, silakan ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk Kabupaten Siak yang alamatnya itu Kak, kecamatannya itu nggak ada yang Siaknya gitu. Ya. Jadi masih kecamatan lain. Jadi yang untuk kecamatan tadi yang tidak ada, jadi untuk lokasi kecamatan yang tidak ada nanti disampaikan kembali juga. Jadi nanti akan kita update. Begitu ya, Kang Bakti? Ya, betul. Betul itu. Begitu ya, nanti diinformasikan saja. Baik, yang lain ada lagi? Untuk yang KPS tadi, Bu, kan ada nomornya. Nomor itu nomor yang mana mau dimasukkan, Bu? Nomornya. Apakah di KPS-nya itu nggak ada nomor KPS-nya ya, Bu ya? Dia ada 2 kartu. Biasanya kalau kami, Pak, ada kartu yang kayak kartu gesek itu, terus ada juga namanya kartu anggota. Nah, di kartu anggota ada nomornya nggak? Nomor ID-nya? Oh, ya nomor ID, Pak, ya. Berarti ada nomor ID di kartu anggota. Ya, betul. Yang itu saja dimasukkan. Oke, baik, Pak. Iya. Silakan ada lagi yang lain? Untuk data orang tua ini nama instansinya memang harus diisi. Nama instansi atau HP. Di situ kan sudah ada yang atasnya telepon. Ya. Di bawahnya ada nama instansi, alamat yang instansi. perlu diisi handphonenya aja, Bu. Yang ada tanda bintangnya. Oke. Untuk jurusan asal sekolah juga tidak ada. Saya jurusan IPS. Yang ada IPA dan teknik labor. Kalau yang ini nanti harus disetting dulu ya sama adminnya untuk jenis-jenis asal sekolahnya sama jurusan. Ini nanti disiapkan sama Mas Ilham ya. Siap, Kang, nanti di setting lagi nanti. Untuk sekarang baru siap settingannya kalender akademik ya, masih finalisasi. Siap. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lainnya?
Ayo mahasiswa-mahasiswi STKIP Aisyah Riau, selagi ada orangnya itu ya, selagi ada Kang Bakti, silahkan ditanyakan. Karena langsung fast respon. Nah, saat ini juga langsung dijawab. Kalau nunggu Google Form kan harus direkap dulu. Betul. Ayo selagi masih ada narasumbernya ya kan. Saya terus yang nanya. Itu kan nama orang tua saya ibu udah diisi. Terus walinya itu apa harus diisi lagi atau enggak kalau udah ada nama orang tuanya? Nggak usah, Bu. Kalau misalkan sudah ada, kalau misalkan tidak ada walinya ya, tidak usah diisi, Bu. Soalnya itu nggak wajib juga kalau untuk walinya. Kalau untuk pendidikan orang tua itu, Pak? Iya. Kalau di sini kan pilihannya itu tak ada, Pak. Orang tua saya itu enggak sekolah loh, Pak, tamatan SD gitu. Berarti harusnya ada sebentar. Untuk pendidikan orang tua. Ini boleh dipilih ke lainnya dulu ya, Bu ya? Oke, Pak. Ya. Baik, ada lagi untuk pertanyaan yang lain? Ya, silahkan. Ada lagi yang lain? Mungkin selain dari Mbak Bayu Indria, dari teman-teman yang lain? Silahkan, apakah ada lagi dari Mbak Emilda? Ada lagi kah pertanyaan, Mbak Muslika? Saya, Bu, lagi, Bu. Boleh, silahkan. Berarti yang sekarang ini kita pengisiannya lebih fokus ke akun pengisian profil ya, Bu ya? Ya, betul. Untuk sementara lebih fokus terlebih dahulu ke pengisian profilnya. Karena nanti kalau misalkan untuk semester baru kan itu belum berjalan juga ya. Dan nanti selanjutnya kalau untuk semester baru sudah dibuka akan masuk ke proses pengisian rencana studi dulu, Bu. Gitu. Jadi di sini saya kan udah ngisi nih, Pak. Tapi baru 73%. Nah, berarti kelengkapan semuanya pengisian harus upload ijazah dan segala macamnya tetap harus dimasukkan gitu, Pak? Iya, betul. Harus dilengkapi. Berarti harus sampai 100% gitu? Iya, betul, Bu. Harus sampai 100%. Oh. Kalau seandainya hari ini belum, karena lagi nggak di rumah kan, Pak, jadi ijazah belum bisa diupload tuh. Nanti kita keluar, besok kita coba masuk lagi, itu apa dari awal lagi atau bisa lanjut? Enggak, Bu. Itu akan melanjut, Bu. Lanjut dari sisanya aja yang belum diisi gitu. Jadi nggak ngulang dari awal ya, Bu? Ya. Mbak ya? Kalau kami yang nggak bisa nih, Bu, macam mana, Bu? Nggak bisa gimana nih? Ini menganukan data, tapi di situ suaranya termut, ya, Bu Suhartina. Suaranya hilang. Ya. Ubah paspor gitu aja, Bu. Nggak bisa masuk-masuk. Iya, Bu. Saya juga seperti itu. Passwordnya yang mudah diingat aja, Pak. Pilihan nama sekolahnya juga nggak ada di sini, masih bisa diketikkan nggak, Pak? Ya. Sebentar. Itu yang tadi, yang pertama itu
kasusnya kayak gimana ya? Ya gini kan tadi sudah masuk gitu kan? Iya, betul. Katanya NIM kita yang dimasukkan. Udah Iya. kita udah dimasukkan NIM, ada itu ubah password, Iya, betul. Habis itu hanya itu aja Pak, ubah password, nggak bisa yang lainnya. Nah, itu diisi dulu password yang barunya apa gitu, Bu. Itu gimana Ibu aja mau ngisi passwordnya apa gitu, biar mempermudah. Jadi enggak bawaan aplikasi yang tadinya passwordnya itu NIM, sekarang Ibu rubah. Jadi misalkan tanggal lahir Ibu, dan misalkan diisinya apa gitulah, misalkan ABCDEF atau gimana gitu. Itu bebas, gimana Ibu aja ngisinya. Ibu Suhartina untuk maksudnya ubah passwordnya itu, passwordnya sudah dirubah ya Bu? Ibu sudah bikin password sendiri? Tadi Bu, tapi di situ kan udah tanggal lahir kita supaya kita ingat atau tahunnya gitu. Ubah lagi Bu. Oh, tapi untuk keterangannya masih ubah password lagi? Kang Bakti gimana tuh? Coba Ibu itu ya handphonenya yang dipakai Zoom nggak, Bu? Ini masih di mute, Bu. Suaranya iya. Yang dipakai Zoom. Terus saya harus dilihatin sebentar. Sebentar ya Bu ya, saya coba simulasikan lagi. Ini kan ya, ini tampilan di saya. Nah, ini saya coba login nih. Misalkan ini NIM saya, kemudian passwordnya masih NIM kan. Kemudian kita login. Nah, setelah login itu akan muncul tampilan seperti ini. Betul ya, Bu ya? Nah, di sini tinggal diisi nih password barunya apa. Misalkan saya isi Bakti. Nah, ini ya. Nah, isinya Bakti. Kemudian password yang bawah konfirmasi passwordnya Bakti lagi. Nah, ini sudah ya. Ini Bakti. Kemudian yang bawahnya juga sama. Setelah itu tinggal ubah password. Nah, setelah diubah, itu akan pindah ke halaman dashboardnya, Bu. Ini boleh dicoba lagi ya sama Ibu ya. Maaf Pak, kalau udah seperti itu langkah selanjutnya apa yang kita ubah lagi Pak? Tadi jaringan saya terganggu. Kalau sudah seperti ini, nanti tinggal masuk ke ubah profil. Ini nanti coba dilengkapi dulu profil-profil yang ada di sini. Data-data mulai dari biografi sampai ke upload dokumen. Ini tinggal diisi. Sampai ke persentase kelengkapan profil itu 100% gitu. Nanti tinggal diisi saja. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Pak, yang untuk foto, tadi saya coba upload foto, itu kok posisinya nggak bisa digeser gitu, ditengahkan. Coba dicek lagi Pak ya. Boleh sebentar ya. Sayangkan. Maaf saya potong sebentar nih, Kang Mbak. Kita kira-kira sampai jam berapa sosialisasinya nih, Pak? Mengingat mungkin udah hampir 2 jam ya sepertinya ya. Ya, di azan Pak Ilham. Boleh. Nanti kalau misalkan mau nunggu semua selesai boleh. Kalau misalkan nanti mau dilanjut di grup, itu boleh juga Mas. Kalau dari kita.
Ya, Kang Bakti, ada lagi materi yang ingin disampaikan, Udah cukup sih. disosialisasikan? Udah cukup ya? Ya. Ya, mungkin Mas Ilham, jadi kalau untuk sosialisasinya sendiri memang sudah cukup. Mungkin silahkan teman-teman mahasiswa pun bisa mencoba-coba ya, bisa mencoba-coba kalau seperti yang tadi teman-teman mahasiswa ada yang coba langsung, berarti kan mereka tahu nih kendalanya di mana, langsung ditanyakan ya. Mungkin yang lainnya mungkin belum mencoba-coba juga, atau mungkin sudah mencoba tapi kendalanya sama juga mungkin seperti rekan-rekannya yang lain, seperti itu. Jadi mungkin untuk kedepannya setelah sosialisasi untuk mahasiswa ini, PR-nya berarti Mas Ilham tadi untuk update-update seperti alamat, update, kita juga ada PR untuk update seperti asal sekolahan ya Mas Ilham ya, seperti itu. Jadi nanti mungkin dikomunikasikan saja dari Mas Ilham ke kami. Mas Ilham perantara untuk mahasiswa-mahasiswanya ya. Iya, siap Mbak. Gitu. Baik kalau begitu. Jadi kalau untuk sosialisasi mahasiswa ini sudah selesai. Teman-teman yang lain di grup di grup masing-masing, kalau ada pertanyaan silahkan bisa ke Mas Ilham, nanti Mas Ilham yang akan sampaikan ke kami. Seperti itu sih. Begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk sosialisasinya bisa kita akhiri. Dari Mas Ilham sendiri mungkin silahkan ada yang mau disampaikan terlebih dahulu atau ditanyakan, Mas? Saya nyambung sedikit yang Mbak Rosi bilang tadi. Jadi ini kan masih ada yang kendala tadi ya, tentang foto tadi. Itu disimpan aja dulu, pertanyaannya nanti diisikan aja, saya akan sebarkan Google Form-nya di masing-masing grup WhatsApp-nya. Untuk semua kendala gitu, semua kendala pertanyaan itu nanti akan saya siapkan Google Form-nya dan akan saya sebarkan. Oke, saya rasa cukup itu aja yang saya sampaikan, Mbak Rosi. Ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rosi, mungkin penutupan lagi ya. Baik, siap kalau begitu. Dari Kang Bakti sendiri, Kang ada yang mau disampaikan terlebih dahulu tidak? Atau sudah cukup? Cukup kalau dari saya, Mbak. Sudah cukup ya. Baik, kalau begitu di sini untuk sosialisasi Edufacta untuk mahasiswa di sore hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih ya sudah bergabung di sosialisasi ini. Sudah hampir kurang lebih 2 jam ya meluangkan waktunya. Harapannya mudah-mudahan nanti penggunaan Edufacta-nya semakin lancar untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Seperti itu. Jadi akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan terima kasih kepercayaannya untuk mempergunakan Edufacta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Waalaikumsalam. Baik.